suara saya kedengar? Dengar, Bu. Oke. Dania, selamat saya ucapkan. Akhirnya sesuai harapan pada hari ini kamu sudah berhak menyandang gelar sarjana akuntansi ya. Siti Makasih, Waldania Bu. Zahra SAK ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Iya, Jadi Bu. direvisi waktunya 2 minggu karena kita ini mepet mau yudisium dan wisuda ya. Oh, iya, Jadi Bu. kelamaan revisinya Iya, ya. Bu. Nah, paling itu hanya redaksi-redaksi aja yang harus direvisi gitu ya. Oke, Gitu. kepada Bu Lediana dipersilahkan eh, Ya, memberikan ini pesan dan kesan. makasih Bu Vidi. Dania, selamat ya. Terima kasih, Bu. Sudah selesai kuliahnya, tapi belajarnya belum selesai. Ya, kenapa? Karena kita kan harus terus belajar ya, belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita terus belajar. Apapun yang ada di hadapan kita itu adalah pelajaran yang berguna ya, bukan hanya kuliah saja. Oke. Tapi berarti nggak puas sampai di sini aja ya, mau habis ini bisa kerja, bisa lanjutkan S2 atau menikah sambil S2 atau menikah sambil kerja juga. Ya biasanya umur masih muda seperti ini ya baru 22 23 belum mau menikah dulu kayaknya. Ya oke. Itu terserah aja, cuman pesan saya pergunakan ilmu yang sudah diperoleh untuk hal-hal yang baik ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu aja. Terus jangan lupa selalu bahagiakan kedua orang tua ya. Nah, titip salam selamat buat orang tua yang telah berhasil menjadikan anaknya sarjana malam ini. Itu aja ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Vidi, Pak Sparta itu aja dari saya. Ini udah. Kepada Bapak Sparta, belum Pak Sparta dulu selaku pembimbing dan perwakilan dari pimpinan, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, Saudara Siti ya, selamat yang kedua. Tadi selamat saudara udah ke sidang, sekarang selamat lulus ya. Jadi hari ini adalah malam pertama sudah menikmati tidur yang paling nyenyak gitu ya. Setelah seminggu gak tidur. Malam ini Istirahat dulu malam ini, semalam nanti ya, revisinya. malam ini nikmati dulu lah kehidupan kamu, istirahat banget dah. Dan besok kamu mulai kehidupan baru jadi alumni ya. Ini artinya kamu bebas. Di pengangguran ya Pak. Di pengangguran. Pengangguran enggak juga, Vin. Pengangguran itu bikin dia lemes tuh. Bukan pengangguran. Ya. Jadi kita menikmati besok ya, menikmati besok, dan terasa perjuangan yang paling nyata itu di dunia kerja ya, kerja. Jadi kamu akan menghadapi satu dunia yang berbeda dengan dunia kampus ya. Karena di kampus itu kamu nikmati, kamu bergaul ya dengan dosen, dengan mahasiswa tanpa interested apa-apa ya, kepentingan apa-apa. Tapi dunia kerja, kamu akan rasakan berbeda. Contoh seperti ini, kalau kamu bergaul sama teman di kampus itu nggak punya kepentingan apa-apa kan. Jadi tulus ikhlas, pergaulan itu ikhlas lah di kampus. Tapi begitu masuk dunia kerja, itu nggak ada ya yang seperti di kampus itu. Kamu akan lihat nanti bagaimana teman-teman di kantor itu hubungan dengan kamu hubungan kerja saja ya, susah hubungan pribadi ya. Dan contohnya akan kamu tunggu nanti pada saat kamu udah pensiun, begitu pensiun, nah itu nggak ada yang akan nelpon kamu, itu hilang. Telepon kamu jadi sepi itu ya, sepi. Ya. Dan kalau kamu ke rumah teman-teman di kantor itu agak sungkan ya. Karena di Jakarta ini beda, tempat lain beda. Tapi kalau teman-teman kuliah ya, sama-sama kuliah dulu itu beda ya. Maka nikmat sekali kehidupan di kampus. Kalau saya merasakan betul bagaimana kehidupan kampus itu berkesan sekali sama saya. Dan sekali ya, dari mulai saya kehidupan kampus itu saya nikmati berapa tahun itu ya. Itu 15 tahun, itu berapa?
Saya kan langsung dosen ya. Jadi 89 saya selesai. 84, 7 tahun lah saya menikmati. 7 tahun saya menikmati kehidupan di kampus. Dan waktu saya kuliah di UI dulu, saya menikmati 2,5 tahun jadi mahasiswa, 8 tahun jadi dosen. Jadi menikmati hampir 11 tahun. Lebih banyak saya menikmati kehidupan di UI daripada kehidupan di S1 dulu ya. Tapi kesan di S1 jauh lebih dalam pada kesan di S2. S2 itu teman saya cuma sedikit ya, cuma satu kelas. Dan saya tidak bisa bergaul kemana-mana ya. Di S3 makin sedikit lagi. Jadi makin ke atas kuliah itu makin sedikit. Kalau nanti kamu merasakan, kalau kuliah S2 makin sedikit temannya. S3 makin sedikit lagi temannya. Karena S3 itu seangkatan paling 2 orang, 3 orang, 4 orang. S2 ya paling 20 orang ya. Kalau di S1 lu kan seangkatan itu bisa 300-an. Dan belum lagi kak kelas, adik kelas. Nah itu akan jadi kenangan buat kamu ya. Jangan tuh kalau di IBS kamu kan seangkatan itu ada berapa ya? Kamu seangkatan berapa? 200 sudah? Lebih 200 ya? 200 lebih deh, Pak. Berapa? 200 atau 300-an deh kalau nggak salah. 300-an ya. Jadi itu, jadi sama kasar dulu juga 300-an juga seangkatan di ekonomi itu. Kesannya beda. Cuma mungkin kalau dibandingkan anak IBS sama saya mungkin saya banyak sekali kegiatan saya dulu ya. Kegiatan mulai dari camping ya, naik gunung, terus juga waktu kegiatan-kegiatan seminar, keluar daerah, dan kita kemahasiswaan ya. Banyak juga kenang saya di kuliah itu ya. Terus ikut proyek dosen ya. Nah kalau di kamu kenang beda lagi. Nah itu yang akan kamu tinggalkan selama ini dan ingat ya itu mungkin ini pertemuan kita terakhir selama ini di mahasiswa. Itu ketemu kapan lagi nggak jelas, bisa 20 tahun, 30 tahun ya. Malah banyak sekali mahasiswa seuji itu setelah itu nggak ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Nah, untung saja sekarang ada media ada medsos ya seperti Instagram ya, YouTube, Instagram, YouTube Bapak. Jadi bisa kita nikmati juga ya. Jadi walaupun kita nggak ketemu, tapi bisa di Instagram, bisa lihat di YouTube, itu silaturahmi kita jalannya di situ nanti ya. Jadi bisa Siti suatu saat nanti saya lihat, nih Siti ini sudah punya anak, punya suami, ya itu luar biasa ya. Satu yang nggak bisa kebayangkan saya dulu. Saya kebayangkan nggak mahasiswa saya uji itu pertama kali tahun 89 atau 88, mungkin 89 kali ya. 89 sampai sekarang nggak pernah ketemu. Anak adik tiga saya uji waktu itu sama Singat pertama kali dia audit ya. Dan waktu saya mau meninggalkan kampus itu dia ke rumah saya itu tantangan terakhir ke rumah saya itu terakhir saya ketemu dia tuh. Habis itu sampai sekarang udah lupa saja, tapi saya kebayang sedikit aja. Nah itu waktu saya nguji, waktu itu nggak saya nguji pertama kali itu tercatat di sebelum nguji saya pergi catat pernah nguji dulu saya nguji kebayang itu terus nguji dan itu sampai kan nggak pernah ketemu itu. Bawa contekan ya Pak mau iya, uji ya Pak. Itu 89 sekarang berapa tahun deh, 89 mungkin 90-an udah 32 tahun ya. Nggak pernah ketemu sama saya sampai sekarang nggak pernah ketemu ya. Dan itu makanya untung aja ada medsos ya. Saya nggak tahu kamu ada IG sama saya deh, Instagram ada. Temenan dong ya. YouTube aja Pak, saya nge-subscribe Bapak, lihat vlog Bapak. Instagram coba kamu invite saya tuh. Sepatah ada skor kata. Instagram lebih update. Iya nanti saya follow Instagram Bapak. Sekarang coba sekarang. HP saya nggak ada di sini Pak. Alah nggak percaya saya tuh mahasiswa gitu. HP saya di bawah dipegang mama saya. Ya, jadi gini, saya sebagai pimpinan ya mungkin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kamu sudah mempercayai IBS untuk menentukan masa depan karena banyak lulusan kami itu yang menikmati hasil lulus ya. Mungkin sekarang itu mungkin belum terasa baru 16 tahun, mungkin nanti sekitar 10 tahun lagi sudah ada alumni kita yang jadi direktur ya, jadi orang terkenal dan di bidangnya masing-masing ya. Nah itu saya dengan demikian kamu akan merasakan juga nanti ya. Dan saran saya sebagai alumni kamu harus menguatkan peran alumni karena tanpa peran alumni terhadap kampusnya nggak bisa maju ya. Salah satu perangkat
dari kemajuan kampus itu alumni ya. Kalau di luar negeri alumni itu luar biasa tuh perannya memajukan kampus. Baik dalam sumbang dana, ilmu, perhatian dan sebagainya. Kalau sekarang belum ada. Kalau sekarang serasa alumni kita belum ada bantuan dana, mungkin belum terasa. Tapi di kampus lain itu sudah umurnya ratusan tahun ya. Semua alumni. Ya, itu yang saya harapkan juga alumni jangan sekali-sekali kamu menyesali amal matermu ya. Seperti ada sebagian alumni yang ikut juga menjelekkan nama IBS itu jangan. Ada juga alumni yang merasa kesal dengan IBS. Ada juga alumni yang saling memojokkan satu dosen dengan dosen lain. Itu nggak boleh. Ya. Ada juga alumni yang sukanya lah kecewa terus dengan kampus. Itu jangan ditiru ya. Pokoknya kampus IBS itu seperti orang tua buat saudara. Jadi kalau orang tua itu apa? Apapun kesalahan orang tua, tetap kamu sayang sama orang tua. Kalau enggak, kamu jadi melengkundang. Melengkundang jadi batu kamu, jadi batu ya. Iya, sama juga. Kalau misalnya kamu sudah nanti malu mengatakan kamu alumni IBS, maka kamu status jadi melengkundang tuh, melengkundang. Jadi itu saya beri pesan kepada saudara bahwasanya alumni itu tidak bisa lepas dari alma mater. Dan kemajuan alma mater juga tergantung alumni. Sama orang tua itu nggak bisa, asal anak tidak mengakui orang tuanya. Dan orang tuanya pasti tergantung pada anak. Pada saat anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, orang tua bergantung sama anaknya. Ya, sama kampus-kampus bergantung sama alumni itu serang aja. Makin tambah umur kampus itu tergantung alumni makin tinggi. Ini selagi ikuti acara alumni waktu saya S2 di UIN. Yang datang itu ada sekitar 100 orang. Nah itu luar biasa, tetap bergantung alumni ya. S1, S2, tapi kenal saya S2, S3 nggak gitu, nggak banyak lah. Saya lebih terkesan di S1. Sesungguhnya alumni yang paling bagus itu lah di S1. Ya. S2 nggak ada rasa. Itu saya sampaikan sudah. Dan untuk itu sebelum kita tutup ya, mungkin sebelum saya akhiri, saya minta pendapat kamu nih ya, terus terang jujur selama kamu kuliah 4 tahun di IBS. Coba kamu memberikan kesan terbaik ya, kesan yang kira-kira positif ya terhadap dosen, terhadap fasilitas, terhadap kurikulum ya, terhadap keamanan, terhadap pelayanan BAK ya. Ngomong jujur karena kita akan bangun nilai. Karena penting bagi perbaikan kami, perbaikan IBS masa datang. Oke, silakan Siti. Saya senang banget kuliah di IBS, selain dekat dari rumah. Terus fasilitasnya juga cukup, dari ada auditorium hingga kayak teater di lantai paling atas. Terus kantinnya juga jajanannya enak-enak, murah-murah, dosennya sangat membantu, friendly. Terus saya paling senang sih karena di IBS ada program magang. Jadi saya bisa cari relasi di situ, terus ngerasain pengalaman kerja, walaupun nggak lama waktunya. Itu aja sih, Pak. Kamu kira-kira menurut kamu apa keunggulan IBS dibandingkan kampus lain? Menurut kamu apa? Itu Pak, program magang yang paling saya banggain dari IBS dibanding kampus lain. Karena kan kalau misalkan kampus lain biasanya kita cari sendiri gitu kan. Kalau misalkan IBS kan udah memfasilitasi, kayak ngasih rekomendasi kita harus dimagang di mana, udah disediain gitu. Jadi kita gampang buat ngaplikasiin magangnya. Itu berarti magang itu boleh dikatakan keunikan IBS ya? Keunikan IBS. Karena jarang banget kampus yang kalau ada. Lain apa kira keunikan IBS di samping magang apalagi itu? Keunikan IBS dibanding kampus lain. Dibanding kampus lain. Walaupun mahasiswanya dikit tapi kampusnya tetap orang banyak kenal, Pak. Oh iya. Karena di Kemang. Oh iya. Kamu tinggal di mana? Aku di Ampera. Saya di Ampera, Pak. Makanya dekat banget. Dekat banget ya. Terus kira-kira apa yang harus kita perbaiki dengan fasilitas yang saya sebutkan tadi, dosen, kurikulum, apa yang kita perbaiki? Kira-kira apa yang harus improve lah pelayanan kita ke mahasiswa? Apa ya Pak? Saya sih selama ngerasa di IBS merasa cukup, dari akademik ke mahasiswaan semuanya membantu. Lagi dosen-dosennya juga mudah dihubungi, apalagi kalau misalkan saya kan pembimbing akademiknya Bapak sendiri.
Oh, saya juga ya. Nah, kamu kesan sama saya selama bimbingan skripsi apa kesan sama saya? Eh, Bimbingan skripsi. saya kan emang milih Pasparta salah satu-satunya. Saya cuma Oh iya. Oh, aplikasi. alhamdulillah, makasih banyak ya. Iya Pak, karena saya ngelihat Bapak kan juga bimbingannya kayak seminggu sekali, jadi kayak saya merasa terpacu gitu buat nyelesain deadline walaupun Iya. pas-pasan waktunya. Iya. Oke deh, ini nggak ada lah harus kita perbaiki, nggak ada. Kalau kamar mandi gimana? Kamar mandi, kemudian taman, parkiran, gimana Dulu sih kesan Pak, mahasiswa ini? mungkin karena Ya, mahasiswanya pada bawa kendaraan, kadang parkirannya suka full. suka full ya. Kalau full di mana bang parkir? Kalau penuh? Itu Pak, nyari-nyari. Kan biasanya saya bawa motor. Nah, Jadi kadang biasanya saya berangkat lebih pagi. Jadi motor pun penuh juga, motor. iya, penuh. Oh, bukan saya lihat banyak kosong di depan, yang depan lobi ada yang ruang parkir tempat yang lantai yang di luar ini. Kadang kan ada Dekat, itu Kak, ada mobil atau enggak dijagain gitu pakai kon. Jadi kita cuma bisa parkir yang di belakang. oh nggak boleh di depan. Iya, kadang nggak boleh sama itu. Oh, kalau penuh gimana? Emang kalau penuh satpamnya arahkan kemana? Kalau penuh parkiran belakang? Kalau penuh biasanya taruh aja nanti Bapak satpamnya yang ituin yang benerin, yang masukin kalau misalkan ada Kamu mobil. bayar nggak parkirnya? Parkir bayar nggak parkir? Kasih tips aja ke Bapak satpamnya. Oh, berapa tip yang kamu kasih? Kadang 2.000, 5.000. Oh, itu hampir semua mahasiswa kasih tip tuh. Hampir semua mahasiswa. Nggak tahu saya Pak. Enggak kan masa kamu kan bisa cerita sama temanmu lain. Ini Kalau hampir semua misalkan mahasiswa kasih tip. teman-teman saya yang biasa pulang bareng sih ngasih. Kasih data 2.000 sampai 5.000. Iya. Kebanyakan 5.000 kali. Iya, 5.000. Oh. Ya kalau mobil berapa? Kalau bawa mobil berapa kasih tip? Kalau bawa mobil? 5.000, kalau nggak 10.000. Oh, 5.000 sampai 10.000 ngasih tip kalau bawa mobil. Iya, tergantung saya adanya di dompet berapa, Pak. Oh. Lumayan dong penghasilan satpam saya itu lumayan ya. Iya, Pak. Kan buat Saya sering lihat sih kalau saya keluar dari pagar itu menuju jalan raya, memang banyak mahasiswa kasih tip ke satpam, tapi saya nggak tahu berapa jumlah, baru sekali ini saya tahu itu. Kalau misalnya kita bias bikin ongkos parkir, kira-kira mahasiswa setuju nggak itu? Menurut saya sih enggak sih Pak, takutnya nanti pada tergantung sih Pak, kan kadang ada tarif parkir yang ngitungnya per 5 jam atau yang per berapa jam. Kalau Nah, misalkan kalau tarif parkir selama ini kamu bayar ke satpam ya, bayar ke satpam. 5.000 sekali datang ya, nggak per jam kan? Atau kalau nanti oh enggak, saya sih enggak masalah. kalau kami bikin tarif parkir 5.000 sekali datang, itu mahasiswa kira-kira gimana tanggapan? Menurut saya sih nggak apa-apa ya Pak, maksudnya kan saya sih nggak apa-apa, kalau saya nggak masalah. Iya, kamu kan udah lulus, nggak masalah juga ya. Kamu lulus nggak datang ke kampus lagi. Iya. Oh, itu ya. Nggak akan bayar lagi Pak, sekali-sekali Iya. aja. Kalau lebih 5.000 kan bayar ke satpam, ini kayak ABS masuk ya duitnya. Tapi mahasiswa dengan bayar ke satpam tuh mereka nggak ngeluh kan? Nggak tahu deh Pak. Mungkin kalau misalkan yang rumahnya jauh, terus dia terpaksa harus berkendaraan setiap harinya gitu, mungkin. Tapi semua mahasiswa pasti ngasih ya, karena kalau ngasih mungkin satpamnya nggak melayani kamu lagi ya, bisa jadi gitu ya. Nggak tahu saya Pak. Oh, Satpamnya sih sama ini baik-baik aja kok Pak. Iya, baik. Ada nggak mahasiswa bertengkar sama satpam selama ini? Kayaknya nggak ada Pak, saya nggak pernah lihat. Nggak ada ya. Biasa nggak dengar dapat cerita juga sih. Oke, terima kasih Siti atas informasinya. Mudah-mudahan kamu jadi lancar nanti menghadapi itu dunia kerja ya. Amin. Dan segera dapat jodoh ya. Jodoh udah ada? Udah? Belum Pak. Nah, semua segera dapat jodoh nanti ya. Amin. Oke, kita sampaikan Vidi, kembali ke Vidi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat ya buat Dania. Salam untuk keluarga. Jaga terus nama baik IBS ya Dania ya. Promosikan tadi dari poin-poin yang kamu sampaikan, keunikan IBS, kelebihan IBS dari kampus-kampus lain. Nah, itu bisa kamu
state ke teman-teman sebagai uniqueness-nya IBS dan keunggulan IBS supaya banyak lagi yang daftar jadi mahasiswa IBS untuk semester berikutnya ya, tahun ajaran berikutnya. Ya. Oke, untuk revisinya jangan lupa ya 2 minggu dari sekarang. Iya, Bu. Dari saya, salam untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Fidi, Bu warahmatullahi Edi, Pak Sparta. Ya, terima kasih.